Wanita dianiaya pria di kamar kos. Sopir tangki air jadi korban penembakan. Pria bersarung curi motor. Halo pemirsa setia pilihan berita kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama 24 jam terakhir. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal hari ini. Kita ke informasi utama pemirsa. Viral di media sosial, seorang wanita penghuni kos dianiaya seorang pria yang diduga pasangannya di sebuah indekos di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Akibat kejadian tersebut, korban dikabarkan mengalami luka-luka. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pertengkaran antara seorang wanita dan pria yang diduga sepasang kekasih di dalam kamar kos Jalan Gunung Sahari 11, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Terekam jelas saat si pria masuk ke dalam kamar dan langsung merampas ponsel dari tangan korban. Adu mulut seketika berlanjut pada penganiayaan yang dilakukan pria kepada wanita pasangannya itu. Keributan baru berhenti setelah ada penghuni lain yang menghampiri kamar korban, di mana pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi. Aksi dugaan penganiayaan ini terjadi pada hari Minggu kemarin, di mana korban maupun pelaku tak menyadari adanya kamera yang mengarah ke pintu kamar yang dalam kondisi terbuka. Selain mengalami luka-luka, korban juga dikabarkan kehilangan ponsel dan kartu ATM karena telah dibawa pelaku. Dari keterangan penjaga indekos, korban telah membuat laporan resmi ke polisi. Korban juga saat ini telah pindah dari indekos tersebut dan belum diketahui keberadaannya. Video yang diunggah di media sosial ini mendadak viral dan memancing reaksi para netizen. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi lainnya, Polres Tapanuli Selatan mengungkap motif terkait kasus suami bakar istri yang terjadi di Kecamatan Portibi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebelum membakar sang istri dengan menyiram bahan bakar, pelaku sempat mengajak istrinya untuk membicarakan hubungan mereka dengan baik-baik. Namun, sang istri meminta bercerai sehingga menyulut emosi pelaku. Beginilah kondisi DS usai dibakar oleh suaminya sendiri berinisial HC di kamar kontrakan yang berlokasi di Desa Aik Haruwaya, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara pada hari Minggu lalu. Akibat insiden ini, korban mengalami luka bakar nyaris di seluruh tubuhnya dan kini tengah menjalani perawatan medis. Dari hasil pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Tapanuli Selatan, pelaku mengaku nekat membakar istrinya hidup-hidup lantaran tersulut emosi karena korban meminta bercerai usai pelaku menanyakan status hubungan mereka yang 1 tahun belakangan ini sedang tidak baik-baik saja disebabkan oleh isu perselingkuhan korban dengan laki-laki lain. Dalam rilisnya pada Kamis sore lalu, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara mengatakan sebelum membakar istrinya, pelaku sempat mengajak korban untuk membicarakan hubungan mereka. Namun, bukan mendapatkan jawaban yang baik. Korban justru meminta cerai, akibatnya pelaku pun langsung mengambil bahan bakar dan menyiramkannya ke tubuh korban dengan disusul percikan api dari kores gas yang telah dipersiapkan pelaku. Setelah tubuhnya terbakar, korban pun langsung bergegas ke kamar mandi untuk memadamkan api. Setelah itu korban pun langsung melarikan diri ke rumah sakit yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita beberapa barang bukti, di antaranya pakaian korban dan pelaku, 2 buah botol air mineral, 1 buah korek api gas, dan beberapa barang bukti lainnya. Mengatakan pada istrinya kalau gitu kita mati berdua saja lah. Dia sudah mempersiapkan bensin jenis Pertalite yang dia ambil atau dia sedot dari sepeda motornya yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sempat menyiramkan ke tangannya dan kemudian menyiramkan ke sekujur tubuh istrinya lalu memanting api lewat mancis. Pada saat sudah menyala, istrinya juga sudah terbakar, akhirnya istrinya lari ke kamar mandi untuk memadamkan api dan setelah padam juga langsung berlari ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Serang berhasil membongkar jaringan narkoba lintas provinsi hingga ke wilayah Sumatera Selatan. Dalam operasi tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 14 kg ganja dan ratusan gram sabu. Mana? Mana? Ini. Inilah detik-detik saat personel Satres Narkoba Polres Serang melakukan penggerebekan di sebuah rumah persembunyian bandar narkoba di wilayah Batu Raja Timur, Sumatera Selatan. Pelaku tak berkutik saat petugas memintanya menunjukkan tempat penyimpanan barang haram. Dari hasil penggeledahan di dalam kamar, polisi menemukan 14 kg ganja serta lebih dari 100 gram sabu siap edar. Hasil pengembangan jaringan ini membuat polisi berhasil meringkus total 4 orang tersangka di sejumlah lokasi berbeda, mulai dari Jawa Barat hingga Sumatera Selatan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan modus transaksi secara terputus. Penjual dan pembeli tidak pernah bertemu, melainkan berkomunikasi melalui media sosial Instagram. Pengungkapan besar ini berawal dari laporan masyarakat yang segera ditindaklanjuti oleh kesigapan personel di lapangan. Dengan disitanya barang bukti tersebut, Polres Serang diklaim telah menyelamatkan sekitar 43.000 jiwa warga dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Di kurang 1 bulan ini, kita melakukan pengungkapan kegiatan narkotika antar provinsi, yang mana dari kegiatan narkotika ini kita melakukan pengungkapan ganja dan sabu. Mana? Ini. Kini keempat pelaku telah ditahan di Mapolres Serang. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Unit Reskrim Polsek Serpong, Polres Tangerang Selatan mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 2 kg. Sementara dalam kasus terpisah, Unit Reskrim Polsek Serpong juga mengungkap kasus peredaran obat keras golongan G jenis trihexypenidil di kawasan Serpong. Take it. Ambil. Bukan. Open. Mundur aja. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 32.000 butir obat keras golongan G merek trihexypenidil yang dikemas dalam 32 botol plastik warna putih dan dibungkus karung dari seorang tersangka berinisial NW. Pelaku diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Sementara kasus sabu, polisi menyita barang bukti seberat total 2,1 kg, timbangan digital, alat hisap, plastik klip, 2 unit telepon genggam, serta tas ransel. Berdasarkan keterangan tersangka, sabu tersebut disimpan di sebuah ruko di wilayah Ciberem, Jawa Barat dan didapatkan dari seorang pengedar yang saat ini masih dalam pendalaman petugas. Dari pengungkapan obat terlarang, polisi menaksir nilai ekonomi barang bukti sebesar 8,5 juta rupiah dan berhasil menyelamatkan sekitar 11.000 jiwa dari penyalahgunaan obat keras. Sementara dari penyitaan 2 kg sabu, setidaknya 8.000 jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya narkotika. Melakukan penyelidikan dan mengarah pada seseorang yang ada di daerah Bandung. Dan ditemukan 2.008 gram sabu, 2 kilo. Polisi menegaskan akan terus memperkuat penindakan guna memutus mata rantai peredaran obat keras dan narkotika ilegal di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, aksi pencurian rumah di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung terekam kamera CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri berhasil menggasak harta benda korban mulai dari televisi, tabung gas hingga beras ditangkap polisi kurang dari 1 kali 24 jam.
Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pelaku saat membobol rumah di sebuah perumahan di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku terlihat mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket warna merah masuk ke dalam rumah dengan menggunakan puluhan anak kunci yang telah disiapkan. Terlihat pelaku bahkan sempat bolak-balik mengangkut barang hasil curian seperti televisi, laptop, tablet, tabung gas, dan beras menggunakan sepeda motor. Peristiwa ini pun baru diketahui saat korban pulang ke rumah pada malam hari. Berdasarkan laporan dan rekaman CCTV, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap pelaku berinisial MA beserta penadah berinisial AT. Pelaku MA diketahui merupakan seorang residivis yang pernah terjerat kasus serupa. Untuk identitas tersangka, inisialnya MA, ya. Kemudian juga satunya lagi untuk penadahnya AT. Semua sudah kita lakukan upaya penangkapan, ya. Kemudian barang bukti yang sudah kita amankan, 1 unit TV LED 42 in, kemudian 1 unit laptop, 1 unit tablet merek Advent dan juga anak kunci. Kemudian 1 unit motor Honda Vario, ya, untuk dipakai pelaku. Kemudian 1 potong jaket warna merah dan 1 buah helm. Pelaku merupakan residivis yang telah berulang kali, ya, melakukan pidana pencurian dan pemberatan di wilayah Bandar Lampung. Atas perbuatannya, pelaku MA dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan pelaku AT dengan pasal penadahan barang curian. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. 2 dari 4 anggota komplotan spesialis curanmor milik jemaah masjid ditembak polisi karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Keempat tersangka yang merupakan residivis tersebut masing-masing DA, TR, AS, dan RS. Ini 2 orangnya. Oh, kau aku yang itu katanya. Agak pincang. Iya. Enggak. Tengok gembok, oh enggak digembok. Ya, kalau digembok dia apa? Ini kan belok kanan ini. Memang jagonya ahlinya semana. Udah bisa di stop, tengok dia satu lagi. Udah nggak apa-apa, udah bisa. Ini apa? Stop. Anggota komplotan curanmor yang kerap menyasar sepeda motor milik jemaah masjid tersebut ditangkap di sejumlah lokasi dan waktu yang berbeda di Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas dari unit reskrim Polsek Sunggal terpaksa menembak kaki 2 tersangka. 1 diantaranya merupakan pimpinan komplotan curanmor karena berusaha melarikan diri saat disergap di salah satu lokasi persembunyiannya. Kapolsek Sunggal, Kompol Bambang Huta Barat pada Kamis siang mengatakan keempat tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. Para pelaku berkenalan saat masih berada di tahanan dan berjanji akan melakukan aksi kejahatan bila sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Komplotan ini sudah melakukan aksi pencurian sepeda motor di 11 TKP di Kota Medan dan Deli Serdang. 5 diantaranya diketahui di parkiran masjid dengan menyeser sepeda motor jamaah subuh. Terakhir, pelaku beraksi di Masjid Jami Al-Mutakin, Sei Semayang, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Desember 2025 lalu. Pelaku menggasak 2 sepeda motor milik jamaah yang sedang melaksanakan sholat subuh sekaligus. Aksi pelaku terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Hasil dari pemeriksaan kita bahwa pelaku ini sudah 9 kali atau 11 kali melakukan aksinya, ya. Berarti dari yang 11 itu dan 5 mereka lakukan di tempat ibadah ya, Dan? Iya. Jadi 5 diantaranya mereka lakukan di tempat ibadah terkhusus. Dari komplotan, petugas berhasil menyita barang bukti diantaranya sepeda motor dan kunci letter T yang biasa digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, tentunya kami akan segera kembali di pilihan berita kriminal Berita Nasional TV. Anda kembali bersama kami di pilihan berita kriminal. Pemirsa, seorang warga sipil yang berprofesi sebagai sopir tangki air kembali menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di jalur Poros DKI Kabupaten Riau Kibo Kamis kemarin. Korban saat ini telah dievakuasi ke Jayapura guna penanganan medis.
Seorang sopir tangki air menjadi korban penembakan KKB di jalur poros Dekai menuju Logpon, Kabupaten Yahukimo. Korban yang bersama rekannya ditembak ketika akan mengantar air bersih kepada warga di Lobgon, namun dalam perjalanan tiba-tiba mereka ditembak dari arah hutan. Akibat penembakan tersebut, sopir tangki air terkena tembakan di bagian punggung. Rekan korban pada saat itu langsung berusaha untuk menghubungi aparat untuk meminta pertolongan. Aparat dari Satgas Damai Kartens dan Polres Yahukimo yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan di TKP dan pengevakuasi korban. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan kejadian terjadi ketika sopir tangki air bersama rekannya hendak mengantar air ke Lobgon, namun dalam perjalanan ditembak oleh KKB. Telah terjadi penembakan di jalur poros dari DKI menuju Lopon. Korban ini adalah sedang membawa kendaraan truk tangki air, yang mana tadinya fungsinya ini adalah air bersih untuk suplai masyarakat yang ada di Lopon. Namun di tengah jalan ditembaki oleh orang tak dikenal dan korban mengalami luka tembak di punggung sebelah kiri. Terus korban berusaha menyelamatkan diri dengan melanjutkan perjalanan sampai ke Lopon. Saat ini korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Jayapura guna penanganan medis lebih lanjut. Warga masyarakat dihimbau untuk berhati-hati ketika melintas daerah tersebut karena jalur poros Lobgon merupakan basis KKB yang sering melintas. Dari Papua, jurnalis Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar clandestine home industry lab narkoba jenis tembakau sintetis di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Petugas mengamankan 1 orang pelaku beserta barang bukti berupa tembakau sintetis 72,1 gram, puluhan botol spray, 5 gelas takar berbagai ukuran, serta bahan-bahan sintetis yang belum jadi. Itu apaan? Hah? Apa? Yang kenceng. Woi, yang kenceng. Nah. Inilah detik-detik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek salah satu rumah yang dijadikan home industry lab narkoba di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Nampak pelaku yang berinisial V menunjukkan barang haram tersebut di tempat yang ia sembunyikan. Menurut Kanit 1 Sundit 1 AKP Daniel, ungkapan ini adanya informasi warga adanya peredaran narkoba di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 1 orang pelaku beserta barang bukti berupa tembakau sintetis 72,1 gram, puluhan botol spray, 5 gelas takar berbagai ukuran, 1 botol aseton, dan 1 unit HP serta bahan-bahan sintetis yang belum jadi. Kami dari Unit 1, Subdit 1 Dires Narkoba Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus clandestine lab jenis tembakau sintetis yang berada di TKP Kedoya Jakarta Barat. Kami berhasil mengamankan pelaku inisial V beserta dengan barang bukti bahan baku cairan sinti 534 mili dan tembakau sintetis 72,1 gram. Kemudian juga kami amankan 5 gelas ukur dan 73 botol spray yang digunakan oleh pelaku sebagai alat untuk memproduksi tembakau sintetis. Selain itu, Daniel tambahkan hasil penyelidikan clandestine home industry lab tembakau sintetis tersebut diketahui memiliki potensi produksi tembakau sintetis hingga 10.000 gram dengan nilai estimasi mencapai 5 miliar rupiah. Polisi juga mengungkap bahwa aktivitas ilegal ini telah berjalan sejak April 2024 hingga Januari 2026 dengan total nilai penjualan mencapai 7,2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pilihan Berita Kriminal Berita Nasional TV. Polres Sragen bekuk seorang pelaku pencurian mobil.
Residivis dengan kasus sama ini merupakan spesialis pencuri mobil pickup atau bak terbuka antar wilayah. Dalam aksinya, pelaku selalu beraksi berdua bersama adiknya yang kini masih dalam pengejaran polisi. Pak, udah itu. Pak. Lihatin aja, Pak. Dari sana, Pak. Peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Sepertinya tepat bila disematkan kepada NR alias Among, warga Malang, Jawa Timur yang menjadi tersangka kasus pencurian kendaraan roda 4 di Miri Sragen. Residivis dengan kasus sama ini merupakan spesialis pencuri kendaraan bermotor roda 4. Beroperasi lintas wilayah bersama satu pelaku lainnya yang masih DPO. Mereka telah berhasil menggasak 6 unit mobil di berbagai lokasi. 3 di Kabupaten Sragen dan masing-masing 1 di Boyolali, Grobogan, serta Ngawi, Jawa Timur. Tak main-main, sebelum beraksi pelaku telah mempersiapkan diri dengan matang. Berbagai alat perlengkapan dibawa untuk melancarkan aksi, mulai berbagai jenis kunci hingga alat untuk mengelabui petugas. Dengan keahliannya, pelaku pencurian ini bisa dibilang sangat handal dalam melakukan aksi kriminal. Terakhir, pelaku mencuri mobil pickup di Sragen, Jawa Tengah. Menindaklanjuti kasus tersebut, jajaran Polsek Miri dan Satreskrim Polres Sragen kemudian melakukan penyelidikan. Berbekal bukti dan keterangan yang didapat, akhirnya polisi berhasil menangkap 1 tersangka, sedangkan 1 pelaku masuk daftar pencarian orang. Terkait kasus pencurian di Miri, Kapolsek Miri AKP Prayitno mengatakan bahwa pelaku ini sudah melakukan aksinya di 6 lokasi. Ya belum jual kalau pelaku yang nama NR itu belum, dia tidak tahu, yang menjual adalah yang DPO. Gitu. Ininya A. Peran NR ini perannya NR adalah juga sebagai istilahnya juga ikut serta. Dun, Pak. Udah itu. Dun, Pak. Lihatin aja, Pak. Dari sana, Pak. Kedua pelaku ini bukanlah pemain baru. Mereka merupakan residivis kasus serupa dan pernah mendekam di penjara Malang dan Bantul. Kali ini ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara menanti. Sementara polisi masih memburu pelaku berinisial A dan berusaha melacak keberadaan pickup yang dibawa kabur. Dari Sragen, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Pemirsa, ayah 2 anak nekat mencuri sebuah paket jasa pengiriman online di sebuah motor yang terparkir di Jalan Gang Masjid Darul Muslimin Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Ironisnya, aksi pencurian tersebut dilakukan bersama keluarganya dan terekam kamera pengawas dan viral. Entah niat atau kesempatan, namun aksi ayah 2 anak ini sangatlah tak patut dicontoh. Ayah 2 anak ini saat tengah mendorong stroller anaknya seketika mengambil sebuah paket barang yang berada di sepeda motor yang terparkir di Jalan Gang Masjid Darul Muslimin, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi tersebut pun viral di media sosial. Ironisnya, tidak hanya membawa anak, aksi pencurian ayah kedua anak ini juga turut disaksikan istrinya. Pemilik paket membenarkan peristiwa yang dialaminya setelah sempat menunggu hantaran paket, justru dihubungi lantaran paketnya hilang dicuri. Namun akibat peristiwa tersebut, korban sangat menyayangkan atas aksi pencurian meski paket berupa kue kering, namun aksi pencurian tersebut melibatkan keluarga. Tiba-tiba ada WA dari kurirnya, terus dia bilang, Mbak, itu paketnya nggak bisa saya kirim, ya nggak, soalnya ini diambil orang, katanya dikirimnya lah videonya gitu ya. Udah diganti sih sama kurirnya. Oh, berarti mah sebelumnya ada konfirmasi juga dari kurirnya. Itu kejadiannya emang langsung diambil dari motor atau gimana, Mbak? Dari video yang saya lihat sih diambil dari motornya langsung. Nah, kalau boleh tahu itu para pelaku kan keluarga, Mbak. Apa emang warga di sini atau bukan ya? Bukan dari warga sini. Sementara itu, kasus pencurian tersebut kini ditangani Polsek Pancoran. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru bertugas mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih dan sampai jumpa.